Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait komunikasi dalam bantuan hidup dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan informasi dari satu orang ke orang lain untuk mencapai tujuan yang sama, di mana dalam BHD prinsip komunikasinya adalah dengan singkat, jelas, tegas, dan karena situasinya sangat gawat darurat, maka diperlakukan komunikasi yang sangat cepat. Kenapa komunikasi penting dalam bantuan hidup dasar? Karena komunikasi dalam BHD sangat krusial, dimulai dengan memastikan keamanan lingkungan, memeriksa respon korban dengan bersuara keras, dan segera meminta bantuan serta mencari alat bantu AED. Komunikasi efektif memastikan pertolongan cepat, terarah, dan bantuan medis tiba tepat waktu. Tujuan komunikasi yaitu pertama, meminta tolong, lalu berkoordinasi antar penolong dan berbagi tugas, dapat melaporkan kondisi korban atau pasien dengan jelas dan tepat, dan jangan panik serta tetap tenang untuk meningkatkan keselamatan korban. Prinsip komunikasi BHD. Yang pertama, tunjuk, yaitu dengan menyebutkan nama yang dipanggil, seperti Mas yang baju merah, tolong bantu saya. Kedua, harus tegas, di mana instruksinya harus jelas dan tegas. Yang ketiga yaitu tepat. Informasikan bahwa pasien tidak sadar, tidak napas, dan mulai dilakukan resusitasi jantung paru. Keempat, terus-menerus, yaitu pelaksanaan RJP, penghitungannya harus jelas seperti ritme 1, 2, 3, sampai dengan 30 dan dilakukan siklus 30:2. Kelima, dengan tim, di mana saat RJP tolong bantu pengambilan AED lalu hubungi tim 119 dan tim Code Blue. Poin penting komunikasi dalam bantuan hidup dasar, yang pertama, aman diri, lingkungan, dan juga pasien. Kedua, cek respon dengan berkomunikasi ke pasien dengan cara tembuk pundak pasien atau korban, panggil nama Pak atau Ibu. Yang ketiga, meminta bantuan, yaitu ketika tidak ada respon, segera meminta bantuan lingkungan sekitar dengan spesifik, Pak yang memakai baju merah, tolong panggil tim Code Blue ataupun tim 119. Keempat, komunikasi dengan tim penolong atau tim Code Blue secara jelas, singkat, tepat, dan tidak panik, seperti lokasinya di mana serta bagaimana kondisi korban. Dan yang kelima adalah komunikasi dengan tim penolong, tindakan apa saja yang sudah dilakukan. Lalu apa saja sih hambatan dalam berkomunikasi? Yang pertama tentunya karena lingkungan bising, kemudian yang kedua adanya kepanikan, yang ketiga, adanya kurang pengalaman sehingga terjadi kepanikan, dan yang keempat adalah perbedaan bahasa. Cara mengatasi hambatan, yang pertama gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, jaga ketenangan dan tidak panik. Dan yang ketiga, gunakan isyarat bila diperlukan. Kesimpulan dari komunikasi BHD ini, yang pertama yaitu komunikasi efektif sangat penting dalam BHD untuk meningkatkan koordinasi dan keberhasilan dalam pertolongan pasien yang perlu tata laksana BHD. Harus dilatih secara berkala, komunikasi BHD berfokus pada life saving dan komunikasi melibatkan masyarakat, petugas, baik medis ataupun non-medis, serta layanan ambulan gawat darurat. Baik, setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, selanjutnya saya ada satu kuis yang bisa Bapak Ibu kerjakan, yaitu sebutkan prinsip komunikasi dalam BHD. Silakan. Demikian tadi penyampaian dalam materi komunikasi dalam bantuan hidup dasar. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.